kelas 11-11. Saya dari kelompok 12. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi benda bergerak vertikal pada bidang vertikal. Gerak benda melalui sisi dalam lingkaran jika benda bermassa bergerak melalui sisi dalam lingkaran vertikal yang licin. Benda tersebut akan bergerak melingkar beraturan karena mendapat gaya sentripetal. Berdasarkan gambar, gaya-gaya yang menuju pusat lingkaran 0 bertanda positif dan gaya-gaya yang keluar pusat lingkaran bertanda negatif. Pada setiap posisi benda, berlaku hukum 2 Newton yang dinyatakan dengan persamaan berikut. Fs sama dengan ma S sama dengan mv per r pangkat 2. Digerak melingkar vertikal pada titik A yang merupakan titik terendah, gaya yang bekerja adalah gaya normal. N per A dan gaya berat W resultan gaya menuju pusat dinyatakan sebagai berikut. Sigma V sub A sama dengan mv kuadrat per R karena gaya normal mengarah ke pusat dan gaya berat berlawanan arah. Persamaannya menjadi N sub A minus W sama dengan mv kuadrat per R. Setelah dipindah ruas diperoleh N sub A sama dengan W ditambah mv kuadrat per R. Artinya di titik terendah gaya normal adalah yang paling besar. Selanjutnya pada titik B, gaya yang bekerja adalah gaya normal NB dan komponen gaya berat W per cos theta persamaannya adalah sigma F sub B sama dengan mv kuadrat per R. Lalu hubungan gayanya dituliskan sebagai berikut. N sub B minus W cos theta sama dengan V kuadrat per R. Kemudian hasil akhirnya N sub B sama dengan V cos theta ditambah mv kuadrat per R. Pada titik ini besar gaya normal lebih kecil daripada titik A karena sebagian gaya berat mengarah ke pusat. Pada gerak benda yang bergerak melingkar di bidang vertikal, gaya yang bekerja terdiri dari gaya berat dan gaya normal. Kedua gaya tersebut menghasilkan gaya resultan yang mengarah ke pusat lingkaran dan disebut sebagai gaya sentripetal. Besarnya gaya sentripetal dinyatakan dengan persamaan sigma F sama dengan V kuadrat per R. Pertama, pada titik C, resultan gaya menuju pusat dituliskan sebagai sigma F sub C sama dengan mv kuadrat per R. Gaya yang bekerja adalah gaya normal N sub C dan komponen gaya berat W cos theta. Sehingga persamaannya menjadi N sub C minus W cos theta sama dengan mv kuadrat per R. Setelah dipindah ruas diperoleh N sub C sama dengan V cos theta ditambah mv kuadrat per R. Yang kedua, pada titik D yaitu titik tertinggi, persamaannya adalah sigma F sub D sama dengan mv kuadrat per R. Gaya normal N sub D dan gaya berat W searah menuju pusat sehingga N sub D ditambah W sama dengan mv kuadrat per R. Maka diperoleh N sub D sama dengan mv kuadrat per R dikurangi W. Yang ketiga, pada titik E persamaannya dituliskan sebagai sigma F sub E sama dengan mv kuadrat per R. Pada posisi ini gaya normal saja yang bekerja menuju pusat, sehingga N sub E sama dengan mv kuadrat per R. Berdasarkan persamaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk benda yang bergerak pada sisi dalam lingkaran, gaya normal terbesar berada pada titik terendah, sedangkan gaya normal terkecil berada pada titik tertinggi. Selain itu, pada titik E, gaya normal dipengaruhi oleh berat benda. Jika benda meninggalkan bidang lingkaran, gambar berikut menunjukkan beberapa contoh benda yang mengalami gerak melingkar melalui sisi dalam lingkaran vertikal. Pada gerak melingkar vertikal, arah gaya normal selalu menuju pusat lingkaran. Pada kondisi tertentu, gaya normal dapat bernilai 0 ketika benda hampir kehilangan kontak dengan lintasan. Gambar pertama yaitu kincir angin, baling-baling kincir berputar membentuk lintasan melingkar. Setiap bilah mengalami gaya sentripetal yang arahnya menuju pusat putaran, yaitu poros kincir angin. Gambar kedua adalah roller coaster.
Ketika kereta berada di lintasan loop, penumpang mengalami gaya sentripetal menuju pusat lingkaran. Pada titik tertinggi loop, gaya normal bisa menjadi sangat kecil dan hampir nol, sehingga penumpang terasa seperti melayang. Gambar ketiga adalah mobil yang melewati jalan berkelok di pegunungan. Ketika mobil melewati tanjakan melengkung, mobil mengalami gaya sentripetal menuju pusat lingkungan jalan. Gambar berikut menunjukkan beberapa contoh benda yang mengalami gerak melingkar melalui sisi dalam lingkaran vertikal. Pada gerak melingkar vertikal, arah gaya normal selalu menuju pusat lingkaran. Pada kondisi tertentu, gaya normal dapat bernilai nol ketika benda hampir kehilangan kontak dengan lintasan. Gambar pertama yaitu kincir angin. Baling-baling kincir berputar membentuk lintasan melingkar. Setiap bilah mengalami gaya sentripetal yang arahnya menuju pusat putaran, yaitu poros kincir angin. Gambar kedua adalah roller coaster. Ketika kereta berada di lintasan loop, penumpang mengalami gaya sentripetal menuju pusat lingkaran pada titik tertinggi loop. Gaya normal bisa menjadi sangat kecil dan hampir nol, sehingga penumpang terasa seperti melayang. Gambar ketiga adalah mobil yang melewati jalan berkelok di pegunungan. Ketika mobil melewati tanjakan melengkung, mobil mengalami gaya sentripetal menuju pusat lingkungan jalan. Jika kecepatan tertentu besar, gaya normal dapat mengecil hingga mobil berpotensi terangkat dari permukaan jalan. Jadi, ketiga contoh ini menunjukkan bahwa gaya normal pada benda yang bergerak melingkar vertikal selalu menuju pusat dan dapat menjadi nol pada kondisi tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibrahim Fijanko akan mempresentasikan contoh soal gerak vertikal ke atas dari tanah. Nomor 1, sebuah bola dilempar ke atas dengan kecepatan awal 20 ms. Beberapa lama waktu yang dibutuhkan bola untuk mencapai titik tertinggi. Gunakan percepatan gravitasi G sama dengan 10 ms 3. Waktu ke titik tertinggi itu terjadi saat kecepatan akhir jadi 0. Karena bola berhenti sebentar sebelum turun lagi. Rumusnya V sama dengan FO kurang GT. 0 sama dengan 20 kurang 10T. 10T sama dengan 20. T sama dengan 20 T sama dengan 2 detik. Bola itu awalnya cepat, tapi makin tinggi makin lambat karena ditarik gravitasi saat kecepatan jadi 0. Itu puncaknya. Kita cari waktu itu pakai rumus V sama dengan FO kurang G T dan hasilnya 2 detik. Contoh soal yang kedua, gerak jatuh bebas dalam kurung turun. Sebuah apel jatuh dari pohon dengan ketinggian 20 meter. Berapa waktu apel sampai ke tanah? Dengan rumus G sama dengan 10 M per S pangkat 2. Rumus posisi vertikal H sama dengan 1/2 G T pangkat 2. 20 sama dengan 1/2 kali 10 kali T pangkat 2. T pangkat 2. Contoh soal yang kedua, gerak jatuh bebas dalam kurung turun. Sebuah apel jatuh dari pohon dengan ketinggian 20 meter. Berapa waktu apel sampai ke tanah? Dalam rumus G sama dengan 10 M per S pangkat 2. Rumus posisi vertikal H sama dengan 1/2 G T pangkat 2. 20 sama dengan 1/2 kali 10 kali T pangkat 2. 20 sama dengan 5 T pangkat 2. T pangkat 2 sama dengan 4 T sama dengan 2 detik. Apel jatuh tanpa kecepatan awal, jadi kita pakai rumus H 1/2 G T pangkat 2. Masukkan angka 20 sama gravitasi 10, ketemu T sama dengan 2 detik, artinya butuh 2 detik buat sampai ke tanah.